Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya yang kami hormati Prof. Anis, selaku dosen pengasuh mata kuliah HK3 ini, dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang Employee Relations Procedure. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, pertama ada Mbak Ayu Ninda, ada Mbak Nidia, ada Mas Gigih, dan ada saya, Forman Halawa. Akan tetapi, di antara kami berempat yang aktif mengerjakan presentasi kali ini hanya bertiga, dikarenakan Mbak Nidia dalam keadaan sakit maupun ada halangan lain, sehingga Mbak Nidia tidak bisa ikut aktif dalam pembuatan presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang introduction pada bab ini, di mana bagian ini membahas tentang dimensi prosedural dari hubungan karyawan, mengapa organisasi memiliki prosedur, dan jenis area di mana mereka melakukannya, dan persyaratan hukum untuk melaksanakan prosedur ini. Prosedur-prosedur ini merupakan hasil dari interaksi antara pihak-pihak dalam hubungan kerja, yang kemudian juga menjadi bagian dari konteks di mana interaksi terjadi. Pembahasan berisi tentang nasihat-nasihat tentang bagaimana isu tertentu harus ditangani dan hak serta para kewajiban pihak berkepentingan seperti hak kewajiban karyawan, mohon maaf, maksud saya hak karyawan untuk mendapatkan kesejahteraan dan perundingan-perundingan antara klien atau perusahaan ini mendapatkan sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Dalam beberapa kasus di ke depan ini, hak dan kewajiban ini dipaksakan melalui sarana legislatif apabila diperlukan. Contohnya apabila terjadi masalah atau ketidaktemuan antara kedua belah pihak, semisal melakukan perundingan di mana akan dilanjutkan ke jalur hukum. Contohnya permasalahan gaji dan lain-lainnya. Selanjutnya membahas tentang prosedur di mana hasil prosedur ini cenderung mengatur pada antara pihak dalam hubungan kerja, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dan dengan masalah dan situasi tertentu oleh hubungan kerja yang harus dilakukan, tetapi juga mekanisme operasional yang digunakan oleh pihak-pihak dalam kehidupan sehari-hari atau berorganisasi dalam penanganan masalah. Contohnya seperti yang dilihat di bab tadi, di mana prosedur disiplin harus menginformasikan dan memandu para pihak untuk mengenai hak-hak dan kewajiban baik karyawan maupun manajemen. Sanksi dan pilihan tersedia untuk kedua belah pihak apabila prosedur ini tidak dijalankan dengan baik, serta situasi tertentu harus ditangani sesuai dengan SOP atau peraturan yang jelas di sistem hubungan industrial. Dan ini adalah prosedur menurut Marching dan Wilson tahun 1996 mengidentifikasi sejumlah alasan mengapa pengusaha menerapkan prosedur di bidang hubungan kerja. Sedikit dari beberapa pengertian ada 6, yaitu yang pertama membantu memperjelas hubungan antara pihak-pihak dalam organisasi. Kedua, memfokuskan konflik dalam mekanisme yang disepakati dan dengan demikian membantu penyelesaian masalahnya. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk resolusi konflik dengan mengidentifikasi posisi atau orang yang memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah tersebut. Yang keempat, sebagai mediasi atau mediator untuk sebagai jalan tengah antara kedua pihak yang mengalami permasalahan. Yang kedua, memastikan bahwa karyawan diperlakukan secara konsisten dan hak-haknya dipenuhi oleh perusahaan di seluruh organisasi. Dan
Yang keenam, tentang prosedur yang disepakati bersama dapat menghasilkan manfaat dalam hal hubungan kerja antara pihak dalam maupun proses negosiasi dengan klien. Selanjutnya, dalam beberapa kasus, undang-undang juga menjelaskan tentang prosedur minimum yang harus digunakan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Di negara-negara anggota UE diwajibkan oleh undang-undang di tingkat UI untuk memastikan bahwa organisasi pemberian kerja memiliki prosedur yang memadai seperti yang dijelaskan di bawah. Ada 4 poin, yaitu pembentukan komite kesehatan dan keselamatan dan hak prosedural dan konsultasi dari perwakilan keselamatan, di mana ini menyangkut tentang keselamatan kerja antara karyawan yang menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam suatu perusahaan. Yang kedua, tentang konsultasi dengan perwakilan karyawan dalam hal pemecatan kolektif atau pemindahan tugas seperti itu. Dan yang ketiga, informasi dan konsultasi perwakilan karyawan di tingkat Eropa dan nasional mengenai berbagai masalah dan keadaan organisasi tertentu. Dan yang keempat, pencegahan diskriminasi antara berbagai alasan yang berbeda, termasuk jenis kelamin, kebangsaan, ras atau asal etnis, agama, orientasi seksual, dan usia. Dalam poin 4 ini tentunya sangat ditekankan bahwa semua karyawan itu memiliki kesetaraan yang sama dan kewajiban yang wajib untuk dipenuhi oleh perusahaan, di mana hak-haknya tentunya kesejahteraan harus diterima oleh karyawan ini. Serta juga perusahaan harus memperhatikan bahwa di seluruh dunia ini tentunya memiliki beragam perbedaan, dan perusahaan harus menekankan bahwa perbedaan itu ada, tapi harus tetap satu tujuan dan saling menghargai. Selanjutnya membahas tentang disciplinary procedure. Tentunya ada 3 poin yang harus ditekankan oleh perusahaan dalam menjalankan sebuah prosedur. Yang pertama ada disiplin untuk mencapai tujuannya. Manajemen harus memperhatikan harapan karyawan bahwa mereka harus diperlakukan secara adil. Tentunya perusahaan harus mampu memenuhi segala hak-hak dan kewajiban yang didapat oleh karyawan. Dan kesejahteraan tentunya nomor satu yang harus ditekankan oleh perusahaan kepada karyawannya. Yang kedua, manajemen membutuhkan kerjasama atau komitmen karyawan agar potensi dan tujuan organisasi dapat dicapai, dan ini mengharuskan harapan karyawan juga terpenuhi. Seperti menyambung penjelasan pada poin pertama tadi, tentunya kerjasama dan karyawan dalam perusahaan tentunya akan terisolir, maksud saya akan terjalan dengan baik apabila semua aspek di poin 1 itu terlaksana dengan baik. Yang kedua adalah menjalankan aturan dan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan yang ada ya. Tentunya cara yang paling efisien adalah untuk memastikan bahwa harapan karyawan terpenuhi adalah dengan melibatkan mereka, salah satunya dengan melibatkan mereka dalam pembentukan penyusunan aturan dan prosedur lain, dan tentunya disepakati oleh karyawan ini dan mampu dilaksanakan tanpa ada tekanan maupun paksaan, sehingga karyawan mampu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan target perusahaan yang dapat dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rules. Dalam melakukan pekerjaan, karyawan harus mengetahui aturan yang ditetapkan manajemen, sehingga standar perilaku yang dapat diterima dan harus spesifik secara organisasi. Idealnya, setiap karyawan harus memiliki salinannya atau memiliki akses mudah ke peraturan yang berlaku di perusahaan. Secara umum, disarankan bagi manajemen untuk mencoba spesifik mungkin tentang kegagalan dalam pekerjaan, termasuk soal pemecatan karyawan. Pada prinsipnya, terdapat beberapa prosedur keadilan kodrat yang bisa dilakukan manajemen. Menjadi yang pertama, diberitahu karena mengenai keluhan atau komplain terhadap diri karyawan. Yang kedua, diberikan kesempatan untuk menjelaskan kasus yang terjadi sebelum keputusan dibuat.
Yang ketiga, didampingi secara dengan teman, serikat pekerja, atau perwakilan hukum. Yang keempat, diberikan hasil dari sidang dalam bentuk lisan. Dan yang terakhir, diberitahu tentang hak banding. Selain itu, prinsip-prinsip dasar itu menghasilkan saran yang dapat disimpulkan. Yang pertama, prosedur harus tertulis dan disebutkan pemberlakuan aturan tersebut. Yang kedua, prosedur harus memastikan bahwa karyawan tidak diberhentikan secara paksa pada pelanggaran pertama, kecuali pelanggaran tersebut dapat dianggap secara sangat serius. Yang ketiga, prosedur harus mengatur hal-hal yang harus ditangani dengan cepat. Yang keempat, harus ada indikasi dengan jelas tentang tindakan yang mungkin diambil. Yang kelima, prosedur harus secara jelas menyebutkan anggota manajemen yang memiliki wewenang untuk memberhentikan, menyelidiki tuduhan tersebut dengan cermat, dan mengambil tindakan apapun. Yang keenam, prosedur berlaku untuk seluruh karyawan tanpa diskriminasi. Yang terakhir, periode penangguhan untuk tujuan penyelidikan adalah dengan pembayaran kecuali kontrak yang disepakati secara spesifik mengatur sebaliknya. Selanjutnya ada stage, warning, and number and type. Prosedur harus mencoba dan mencapai pengaturan prosedural untuk mencoba mencapai pengaturan yang konsisten dengan ukuran dan keadaan organisasi pada saat yang sama dengan mematuhi beberapa saran yang sudah dijelaskan. Kebutuhan untuk keadilan dan masuk akal adalah persyaratan hukum tertentu. Keputusan perlu dibuat tentang kisaran hukum yang dapat dikenakan pada mereka yang ditemukan tidak mematuhi standar perilaku yang ditetapkan. Penting untuk manajemen menghentikan atau memutuskan berapa banyak peringatan yang mungkin diterima oleh karyawan sebelum melangkah maju ke titik pemecatan. Apakah peringatan tersebut tertulis secara lisan dan berapa lama peringatan tersebut akan diterapkan. Lamanya waktu di mana peringatan tersebut dilakukan mungkin dapat disarankan untuk memastikan bahwa tindakan disipliner formal adalah hasil yang mungkin diputuskan secara tertulis, dan ini berlaku untuk peringatan. Peringatan resmi harus ditulis dengan jelas menyebutkan pelanggaran, perbaikan yang tepat dalam perilaku yang diperlukan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Umumnya, karyawan cenderung menerima setidaknya satu peringatan tertulis dan formal sebelum dilakukan pemberhentian. Selanjutnya ada preparing for and conducting the hearing. Sebelum melakukan tindakan disipliner atau memutuskan pemecatan, manajemen harus memastikan bahwa karyawan mengetahui dan memahami prosedur pendisiplinan dan hasil apa yang mungkin terjadi jika tuduhan atau keluhan tersebut benar-benar terjadi. Karyawan memiliki hak untuk diberitahu tentang tuduhan ini dan harus spesifik sehingga dapat mempersiapkan pembelaan. Namun sebelum itu, manajemen juga harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan menetapkan fakta dan memperoleh keterangan dari saksi jika memang itu diperlukan. Selanjutnya ada dengar pendapat. Manajer harus memeriksa kembali apakah karyawan memahami apa yang dituduhkan, dan sidang harus dilakukan setenang mungkin. Meskipun permasalahan tersebut menguras emosi, bukti yang ditemukan harus dipertimbangkan kembali secara detail dan menjelaskan kejadian yang terjadi. Jika saran ini diikuti, kemungkinan akan lebih besar bahwa masalah tersebut akan ditangani secara adil dan wajar, sehingga manajer dapat membantah tuduhan tersebut dan dapat bersikap adil. Selanjutnya, Disciplinary Procedures and the Law in the UK. Pada tahun 2002, di Inggris, manajer diminta untuk memberikan informasi tertentu kepada karyawan dalam pernyataan tentang rincian pekerjaan yang dilakukan, termasuk aturan disiplin dan identitas atau deskripsi orang yang dapat mereka datangi jika memiliki keluhan. Gagasan pemecatan ini dirasa adil dan tidak adil. Secara hukum diperkenalkan undang-undang di Inggris melalui Undang-Undang Hubungan Industrial pada tahun 1971. Undang-undang ini yang memperkenalkan kesempatan bagi karyawan untuk menentukan pemecatan adil atau tidaknya. Kebutuhan untuk menentukan keadilan prosedural mendorong publikasi pada tahun 1976 dari Kode Praktik ACAS
tentang praktik dan prosedur disiplin. Ada beberapa revisi pada dokumen yang berlaku mulai Oktober 2004 untuk memperhitungkan perubahan yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2002 dan Undang-Undang Hubungan Kerja tahun 2004. Kode praktik tersebut sampai pada titik di mana pemecatan dianggap tidak adil atas dasar prosedural bagi siapapun dengan 3 alasan. Yang pertama, tidak adanya prosedur disipliner. Yang kedua, keberadaan yang tidak memadai dibandingkan dengan saran dalam kode praktik. Yang ketiga, kesalahan penerapan prosedur yang sebenarnya adil. Dengan adanya keputusan tersebut, tampaknya ada beberapa seperangkat prinsip yang diturunkan, yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Melanjutkan slide sebelumnya, dengan adanya keputusan tersebut, tampaknya ada seperangkat prinsip yang diturunkan dari kode yang harus dipatuhi, yakni yang pertama, menggunakan prosedur terutama untuk membantu dan mendorong karyawan untuk meningkatkan daripada hanya sebagai cara untuk menjatuhkan hukum. Yang kedua, memberitahu karyawan tentang keluhan terhadap mereka. Yang ketiga, mengizinkan karyawan didampingi dalam rapat disiplin. Yang keempat, pastikan bahwa tindakan disipliner tidak diambil hingga fakta-fakta kasus telah ditemukan. Yang kelima, jangan pernah memberhentikan karyawan karena pelanggaran disiplin pertama, kecuali jika kasus tersebut adalah pelanggaran yang berat. Yang ke-6, memberikan penjelasan tertulis kepada karyawan untuk setiap tindakan disipliner yang diambil dan dipastikan juga mereka mengetahui perilaku perbaikan yang diharapkan perusahaan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk mengajukan banding. Yang ke-8, tangani masalah selengkap dan secepat mungkin. Yang terakhir, bertindak secara konsisten. Undang-Undang Hubungan Ketenagakerjaan pada tahun 1999 memperkenalkan hak pendamping bagi pekerja. Semua pekerja memiliki hak menurut undang-undang dapat memilih rekan kerja atau perwakilan serikat pekerja untuk menemani mereka dalam sidang atau wawancara disiplin. Undang-undang itu menerapkan peran yang agak terbatas bagi individu yang mendampingi pekerja dan menetapkan bahwa mereka dapat berbicara di persidangan dan berunding dengan pekerja, tapi tidak menjawab pertanyaan atas nama pekerja. Namun, dalam konteks menentukan apakah suatu pemecatan adil atau tidak adil, undang-undang tersebut tampaknya bermaksud untuk mengubah menjadi status quo hukum yang selanjutnya menyatakan bahwa asalkan standar minimum yang ditetapkan dalam undang-undang dipenuhi, dan pemecatan sebaiknya adil, kekurangan prosedural dapat diabaikan. Manajemen harus selalu mengikuti prosedur dasar, tetapi tidak akan lagi dihukum karena kesalahan-kesalahan prosedur. Selanjutnya, 2002 Employment Act Standard Disciplinary Procedure. Pada subbab ini berisi kode praktik nasihat tentang beberapa kasus dan masalah tertentu seperti menangani ketidakhadiran dan masalah khusus tindakan disipliner terhadap pejabat serta serikat pekerja dan menangani karyawan yang didakwa atau dihukum karena pelanggaran pidana. Prinsip-prinsipnya terdapat beberapa poin yang dikemukakan dalam buku ini. Yang pertama, manajemen harus menyampaikan keluhan secara tertulis dan mengirimkan salinannya kepada karyawan dan mengundang karyawan untuk rapat. Yang kedua, karyawan diberi waktu yang wajar sebelum rapat dan mempertimbangkan tanggapan. Yang ketiga, manajer tidak boleh mengambil tindakan disipliner selain skorsing. Yang keempat, karyawan harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghadiri rapat. Yang kelima, karyawan untuk diberitahu tentang keputusan bila perlu dan untuk mengajukan banding. Yang keenam, jika karyawan memutuskan untuk mengajukan banding, dia harus memberitahu manajer. Yang ketujuh, manajer juga harus mengadakan pertemuan lain untuk mempertimbangkan banding. Dan yang kedelapan, karyawan berhak untuk diberitahu tentang hasil banding. Dan yang terakhir, tindakan disipliner tidak harus menunggu banding. Pelanggaran tersebut adalah jenis perilaku yang dapat menyebabkan pemecatan secara singkat. Tindakan yang dikategorikan pelanggaran berat itu
ada beberapa dalam kode praktik yang dimaksudkan. Yang pertama ada pencurian, penipuan, dan pemalsuan catatan yang disengaja, kekerasan fisik, intimidasi atau pelecehan serius, kerusakan properti yang disengaja, pembangkangan yang serius, penyalahgunaan properti atas nama organisasi, pembawa majikan atau manajer ke dalam keburukan yang serius. Yang ke-8, ketidakmampuan serius saat bertugas yang disebabkan alkohol atau obat terlarang. Yang ke-9, kelalaian serius yang menyebabkan kerugian, kerusakan, cedera yang tidak dapat diterima. Dan yang ke-10, pelanggaran serius terhadap aturan kesehatan keselamatan kerja. Dan yang terakhir adalah pelanggaran kepercayaan yang serius. Topik selanjutnya adalah grievance procedure at handling. Manajemen harus ingin tahu apakah karyawan mereka dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut memiliki keluhan atau tidak. Karena jikalau seorang karyawan memiliki keluhan yang tidak dapat diselesaikan, cenderung berkontribusi pada ketidakpuasan. Dan dengan demikian kinerja yang buruk, ketidakhadiran, dan perputaran tenaga kerja pun akan menjadi dilema dan menjadi hal yang akan terjadi dan dialami oleh sebuah perusahaan maupun organisasi tersebut. Maka perusahaan harus lebih mempedulikan dan juga harus tahu atau ingin tahu setiap keluhan-keluhan yang dialami oleh personal atau karyawan yang ada dalam naungan perusahaan tersebut. Supaya apa? Supaya setiap keluhan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak akan berdampak pada setiap kinerja dan juga kedisiplinan maupun perputaran atau rotasi yang akan terjadi pada lingkup atau sistem sebuah kerja tersebut. Maka grievance procedure and handling ini sangatlah penting untuk kita pahami sebagai calon-calon manajer yang ada yang akan terjun dalam perusahaan atau organisasi. Definisi dari keluhan. Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan oleh seseorang atau individu yang biasanya menyangkut ketidaksesuaian terhadap penerapan atas investasi atau perubahan terhadap hak hukum dan prosedur, aturan atau kebiasaan, praktik kerja atau perjanjian kerja yang terjadi di lingkungan sebuah perusahaan. Maka ciri suatu keluhan tersebut adalah biasanya keluhan tersebut terjadi pada anggota manajemen. Seringkali itu terjadi pada atasan langsung atau atasan atau manajer atau pimpinan perusahaan tersebut. Kita tahu juga bersama bahwa keluhan tidak hanya bersifat atau berlaku pada secara individual atau seseorang saja, tetapi keluhan juga kerap kali dirasakan oleh tiap kelompok atau tiap departemen yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Maka itu merupakan bukan hal yang baru, tetapi merupakan juga hal yang sudah biasa sering terjadi pada sebuah perusahaan. Maka keluhan tersebut adalah merupakan ekspresi atau sebuah hal yang dikeluhkan atau yang dirasakan oleh seseorang maupun kelompok. Mereka mungkin tidak merasa puas, tidak merasa senang terhadap segala kebijakan atau keputusan yang diterapkan maupun diambil oleh manajer dan diberlakukan kepada seluruh karyawan yang ada dalam sebuah perusahaan tersebut. Itu adalah merupakan definisi dari keluhan. Selanjutnya adalah tentang issue and consideration, sebuah isu atau masalah dan juga sebuah pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil terhadap masalah tersebut. Kita tahu bahwa banyak keluhan atau sebuah konflik yang dialami dan terjadi dalam sebuah perusahaan, baik secara individual maupun secara kelompok. Maka dan hal itu akan sering diadukan kepada manajemen sebuah perusahaan atau pimpinan perusahaan tersebut. Kerap kali hal demikian perlu kita bijak dalam menyelidiki dan maupun menerima sebuah pengaduan-pengaduan dari keluhan-keluhan tersebut dengan baik. Karena setiap masalah atau sebuah
isu yang terjadi itu pasti kebijakan maupun, tindakan juga yang diambil pasti berbeda. Artinya, eee, setiap, isu yang terjadi tentu tindakan atau kebijakan yang diambil tentu juga berbeda. Mengapa hal demikian perlu dipertimbangkan atau di-consideration supaya, tidak semua keputusan atau tindakan atau, hal yang diambil tersebut bisa diterapkan di setiap lini, isu atau ke sebuah konflik karena, memiliki volume isu yang berbeda-beda maupun juga, titik konten dalam sebuah isu tersebut. Nah, kita juga harus tahu bersama bahwa ada beberapa tujuan dari prosedur pengaduan, dari keluhan dari setiap yang dialami baik individu maupun kelompok dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang pertama adalah tujuannya untuk menyediakan mekanisme bagi karyawan untuk mengajukan dan menangani keluhan. Nah, tujuan diterapkan sebuah prosedur pengaduan dari keluhan tersebut supaya, perusahaan menyediakan mekanisme bagi karyawan untuk mengajukan dan menangani keluhan. Tidak mungkin, hal semua yang dialami baik personal maupun individu bisa langsung diadukan kepada atasan. Artinya memiliki tahap dan juga prosedur atau langkah-langkah yang harus dipatuhi, eee, untuk, melakukan pengaduan sebuah keluhan yang dialami oleh, karyawan tersebut. Selanjutnya tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hal ini dapat dilakukan dengan segera dan konstruktif. Nah, artinya juga bahwa pengaduan ini dapat memastikan bahwa setiap apa keluhan yang dirasakan, yang dialami oleh sebuah karyawan dapat dilakukan dengan segera mungkin dan konstruktif terhadap isu yang sedang terjadi atau dialami. Selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa karyawan diperlakukan secara adil dan konsisten dan dengan bermartabat. Artinya, dengan adanya prosedur dari pengaduan ini, maka, seorang karyawan secara individual merasa bahwa dia diadili dengan baik, konsistensi dalam sebuah aturan yang diberlakukan, dalam sebuah perusahaan tersebut dan juga dia dilayakkan sebagai martabat yang baik sebagai manusia. Artinya pengaduan ini memang bukan hanya sekedar pengaduan biasa, tetapi secara manusianya juga dapat terlindungi secara individual hak-hak yang dirasakan oleh seorang yang berada dalam perusahaan tersebut. Tujuan yang terakhir dari prosedur pengaduan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan tindakan tak terduga dan peningkatan mengubah suatu keluhan menjadi suatu perselisihan. Prosedur pengaduan ini juga dapat dipetakan menjadi lebih baik dibanding, sebuah keluhan yang dirasakan sendiri tanpa disampaikan atau juga, sebuah keluhan yang dibicarakan di belakang. Artinya, di belakang tersebut tidak disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang berwenang pada keluhan apa yang dirasakan oleh karyawan atau individual tersebut. Malah sebuah keluhan tersebut bisa menjadi suatu perselisihan, bisa menjadi sebuah masalah, bisa menjadi sebuah pertentangan atau konflik yang akan terjadi di antara pihak individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Hal demikian, tujuan dari prosedur pengaduan ini dapat mengurangi kemungkinan tindakan tak terduga, hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak diharapkan, maupun di luar nalar maupun di luar pola pikir yang akan dirasakan atau dialami atau diambil seperti tersebut. Dan juga dapat mengurangi sebuah peningkatan dari ketidaksesuaian atau perubahan yang akan terjadi dari sebuah keluhan menjadi suatu perselisihan dalam sebuah ranah organisasi tersebut. Itu adalah tentang isu dan consideration. Kita harus mengerti dan memahami bersama bahwa di setiap isu yang dialami baik individu maupun kelompok, tentu consideration yang diambil juga atau pertimbangan atau tindakan yang diambil atau prosedur yang diambil tentu berbeda, tergantung volume atau isu yang sedang terjadi dan dialami. Grievance handling, penanganan keluhan. Setiap keluhan yang disampaikan maupun yang diadukan
perlu ditangani dengan bijak maupun dengan konstruktif, dengan baik atau secara adil maupun secara cepat, karena tergantung pada volume maupun bentuk dari isu yang disampaikan atau yang diadukan tersebut. Nah, ada 3 hal, prosedur, penanganan pengaduan tersebut. Langkah pertama yang diambil atau dilakukan adalah perundingan. Proses mencari kompromi untuk solusi yang cukup memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak agar dapat diterima oleh keduanya. Artinya diadakan perundingan atau komunikasi bersama atau kata lainnya adalah negosiasi, dibicarakan dengan baik, ditelusuri dengan baik, dipahami dengan baik setiap pengaduan-pengaduan atau isu yang disampaikan atau diadukan kepada manajemen perusahaan tersebut. Maka perundingan ini adalah suatu proses mencari jalan tengah atau solusi dari setiap pengaduan atau keluhan yang disampaikan. Setelah hal ini dilakukan sebuah perundingan, maka masuk kepada fase yang kedua adalah audiens, adalah pengaduan menguraikan keluhan, sifat, dan keadaan. Jadi setelah dipahami seluruh keluhan di setiap individu maupun kelompok maupun kedua belah pihak, maka masuk kepada tahap kedua yaitu audiens. Diadakan sebuah wawancara atau komunikasi bersama. Kira-kira itu keluhannya apa, diidentitaskan sebuah keluhan tersebut dengan baik, lalu keluhan tersebut sifatnya bagaimana, dan bagaimana dengan keadaan sekarang maupun ke depannya terhadap keluhan atau apa dampak dari keluhan tersebut. Jadi perlu diaudienskan atau dikomunikasikan atau dibicarakan ke kedua belah pihak, baik administrator dari perusahaan tersebut maupun karyawan yang menyampaikan sebuah keluhan atau yang mengadukan sebuah keluhan tersebut. Setelah hal demikian, seorang juga manajer atau administrator dalam perusahaan tersebut perlu ke fase yang ketiga yaitu catatan. Catatan fungsinya apa? Catatan sebagai bukti yang diperhitungkan pada tahap berikutnya. Jadi setelah melakukan audiens, jadi setiap isi yang dilakukan pada wawancara atau audiens atau komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak perlu dicatat setiap hal-hal pokok atau hal-hal penting yang menjadi poin-poin atau hal-hal inti dari sebuah keluhan tersebut. Supaya apa? Sebagai bahan perhitungan pada tahap berikutnya, apakah itu pada tahap eksekusi maupun mengambil tindakan lainnya. Seperti itu. Jadi catatan ini bisa membantu membackup setiap keputusan yang diambil maupun penarikan kesimpulan terhadap keluhan yang telah diadukan tersebut. Itu adalah grievance handling atau proses pengaduan sebuah keluhan mulai dari perundingan, audiensi, sampai ke catatan, baru sampai ke tahap eksekusi, apakah itu memang layak untuk ditanggapi atau direspon setiap keluhan tersebut, atau ada opsi lain yang perlu dipertimbangkan atau dikonsiderasikan terhadap kedua belah pihak tersebut. Itu artinya grievance handling. Selanjutnya membahas tentang grievance procedure and the law in the United Kingdom. Terdapat 3 poin yaitu tahapan, perundingan, dan mediasi. Pada poin pertama yaitu tahapan di mana konsilasi adalah proses yang berusaha untuk mendapatkan solusi yang disepakati untuk masalah, sedangkan arbitrage lebih bersifat yudisial. Selanjutnya pada poin 2 yaitu perundingan di mana dalam menangani keluhan dapat mempertahankan hak prerogatif manajerial, hak sepihak mereka untuk mengelola untuk memutuskan suatu masalah. Pada poin ini di mana perusahaan melakukan sebuah perundingan atau negosiasi antara internal perusahaan ataupun dengan klien. Tentunya kembali lagi setiap keputusan adanya dan tidaknya ide-ide itu disahkan oleh pemangku keputusan utama yaitu adalah kepala perusahaan atau direksi perusahaan.
pada poin 3 yaitu mediasi, di mana dalam tahap ini perusahaan melakukan sebuah pertemuan forum dengan melibatkan berbagai pemangku permasalah dengan menggali lebih lanjut untuk menemukan tujuan bersama melalui perundingan yang disepakati bersama. Dalam poin ini di mana pemangku permasalahan melakukan sebuah pertemuan dan menjalin satu forum di mana untuk membahas permasalahan ini untuk mencari ide-ide baru dan tujuan bersama. Dan kembali lagi, semua ide dan tujuan bersama ini dapat disahkannya tetap diputuskan oleh kepala direksi utama suatu perusahaan yang menjalankan sebuah atau menghadapi suatu permasalahan ini. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2002 yang mencakup tentang mengenai pengaduan minimum dan standarisasi ketenagakerjaan, sehingga pengusaha wajib menjalankan prosedur dan pengaduan yang setidaknya sesuai dengan undang-undang yang tertera. Pada poin pertama yaitu pekerja harus memberikan pernyataan tertulis kepada pemberi kerja, yaitu yang kedua, pemberi kerja harus mengadakan pertemuan untuk membahas keluhan, tetapi pertemuan tidak boleh dilakukan sampai pekerja diberitahu lebih lanjut. Yang ketiga, pemberi kerja alasannya keluhan dan pemberi kerja memiliki waktu untuk mempertimbangkan tanggapan karyawan atau sebuah kumpulan karyawan ini. Dan yang keempat, karyawan memiliki hak untuk diberitahu tentang keputusan dan hak untuk mengajukan banding. Yang kelima, karyawan memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, dan jika dia memutuskan, mohon maaf, jika perusahaan memutuskan untuk melakukan, maka pemberi kerja harus diberitahu lebih lanjut. Dan yang terakhir, yang poin ke-6, yaitu harus ada pertemuan lain untuk menandatangani banding antara perwakilan perusahaan dan karyawan. Selanjutnya tentang evidence on the incident of disciplinary and grievance procedure in the United Kingdom. Birch 2004 memperoleh informasi tentang timbulnya keluhan formal dan prosedur disipliner dan juga eksplorasi beberapa banyak tempat kerja yang memiliki pengaturan yang tampaknya memenuhi persyaratan prosedural Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2002. Pengaturan sesuai dengan di tempat kerja lebih baik ada prosedur 3 langkah di sektor dan di tempat kerja dengan serikat yang diakui. Dari tempat kerja yang melaporkan bahwa pertemuan formal bagian dari pengaturan prosedur antara perusahaan dengan karyawan. Tentunya dengan mengizinkan semua karyawan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Menariknya, para manajer di banyak tempat menunjukkan bahwa mereka mengizinkan rekan kerja untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi pertanyaan atas nama perwakilan dari karyawan ini, dan hak-hak yang tidak termasuk dalam Undang-Undang tahun 2002 itu adalah dalam 47% pada pertemuan pengaduan dan 49% dalam kasus pertemuan. Selanjutnya adalah summary atau kesimpulan dari pembahasan pada bab ini, di mana penyediaan saran praktis pada fokus dengan persyaratan hukum pada bab ini, meskipun dapat diketahui bahwa banyak di negara ada dan kendala legislatif khususnya yang berlaku di kedua bidang tersebut. Praktis berfokus pada tahapan keadilan dan keadilan yang mungkin dimiliki karyawan sebagai bagian dari kontrak psikologis dengan pemangku, maksud saya dengan pemberi kerja, mereka dengan yang lain. Dari sudut pandang pemberi kerja, kemungkinan besar akan berkontribusi pada iklim hubungan karyawan yang positif dalam lingkungan kerja. Prosedur juga mungkin merupakan produk
dari pengambilan keputusan bersama antara perwakilan karyawan dengan perusahaan yang bersangkutan, dengan manajemen, atau mungkin merupakan hasil dari keputusan sepihak oleh manajemen. Selanjutnya ada beberapa alasan mengapa ide yang baik dapat dicantumkan dalam sebuah tujuan perusahaan yang dapat diapresiasikan dalam prosedur yang komprehensif, dan ini termasuk mengklarifikasi hubungan antara para pihak, memfokuskan dan menyelesaikan konflik, mendorong konsistensi dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap staf, karyawan, dan semua lini inti dalam perusahaan, mendorong pendekatan hubungan dengan baik antara perusahaan dan karyawan, dan hubungan yang lebih kolaboratif antara pihak-pihak eksternal maupun internal, dan menyediakan tempat pengamanan dan sarana tambahan dapat membatasi hak prerogatif manajemen. Dalam prosedur disiplin di Inggris telah dipengaruhi secara signifikan oleh publikasi pada tahun 1976 dari kode praktik yang telah dipertindak sebagai template praktik terbaik, atau munculan gagasan-gagasan kode tentang keadilan yang bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan alami, kewajaran, kejelasan, dan transparansi dalam sebuah prosedur. Dan ini adalah bagian terakhir dari presentasi saya atau dari kelompok kami. Selanjutnya akan membahas tentang jurnal atau artikel. Selanjutnya adalah identifikasi jurnal atau jurnal pendukung terhadap topik yang telah kami sampaikan sebelumnya. Ada beberapa poin nanti yang kami identifikasikannya, mulai dari identitas artikel, masalah penelitian, tujuan penelitian, teori, hipotesis, kerangka konsep, metode, temuan, serta keterkaitan jurnal yang kami pakai itu terkait dengan materi yang telah kami presentasikan. Identitas artikel, judulnya Cost Cutting Actions, Employment Relations and Workplace Givens, Lesson from the 2008 Financial Crisis, yang ditulis oleh C.D. Bird of Bonaya, Amandeep Bird, Alexander Maxwell Cole, Thomas Gorney. Jurnal ini diterbitkan di Journal of Business Research. Jurnal ini masuk pada Q1 pada topik marketing. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang periode resesi ekonomi, biasanya disertai dengan penggunaan tindakan pemotongan biaya seperti pemotongan atau pembekuan upah, peningkatan beban kerja, dan pengurangan pengeluaran pelatihan. Sementara tindakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja setidaknya dalam jangka pendek. Pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku karyawan di tempat kerja telah menjadi subjek banyak penelitian. Nah, hal ini merupakan akan diadakan yang namanya perundingan, dan juga bagaimana cara menciptakan sebuah relasi terhadap karyawan dengan baik terhadap pengaduan dan keluhan yang dirasakan pada sebuah perusahaan tersebut. Itu merupakan masalah yang terjadi pada artikel ini. Tujuan dari penelitian artikel ini adalah menguji bagaimana penggunaan tindakan pemotongan biaya oleh manajemen dapat berdampak merugikan pada dua aspek iklim hubungan kerja, kualitas hubungan karyawan, manajemen, dan tindakan kepercayaan karyawan dalam manajemen. Lebih lanjutnya, penelitian ini akan melakukan penyelidikan bagaimana hubungan ini dapat menyebabkan peningkatan keluhan karyawan terhadap organisasi mereka. Itu tujuan dari penelitian ini. Dalam studi ini, peneliti menguji bagaimana penggunaan tindakan pemotongan biaya manajemen dapat berdampak merugikan pada dua aspek iklim hubungan kerja dan kualitas hubungan
karyawan, manajemen, dan tingkat kepercayaan karyawan dalam manajemen. Secara lebih lanjut, peneliti menyelidiki bagaimana hubungan ini dapat menyebabkan peningkatan keluhan karyawan terhadap organisasi mereka. Penelitian ini menggunakan data bertingkat dari 21.981 karyawan di 1.923 tempat kerja, dan hasil menunjukkan bahwa penggunaan tindakan pemotongan biaya melanggar kontrak psikologis yang pada gilirannya berkontribusi pada hubungan yang tegang antara karyawan dan manajemen. Metode artikel ini menggunakan data dari bagian manajemen dan karyawan dari survei hubungan kerja di tempat kerja Inggris 2011. Itulah data atau hal yang menjadi metode dalam artikel ini. Selanjutnya membahas tentang hipotesis. Pada artikel ini terdapat 4 hipotesis ya dalam artikel ini. Yang pertama pada hipotesis 1 yaitu adalah tindakan pemotongan biaya berhubungan negatif dengan A yaitu kualitas hubungan karyawan manajemen, dan B tingkat kepercayaan karyawan dalam manajemen. Hipotesis kedua yaitu hubungan positif antara tindakan pemotongan biaya dan keluhan di tempat kerja dimediasi oleh penurunan yang signifikan dalam kualitas hubungan karyawan manajemen dan tingkat kepercayaan karyawan dalam manajemen. Hipotesis ketiga yaitu efek negatif dari tindakan pemotongan biaya pada kualitas hubungan karyawan manajemen dan tingkat kepercayaan karyawan dalam manajemen dimoderasi oleh PDM, sehingga efek ini lebih lama ketika PDM lebih tinggi. Dan yang terakhir hipotesis keempat yaitu efek positif tidak langsung dari tindakan pemotongan biaya pada keluhan di tempat kerja melalui pengurangan yang signifikan dalam kualitas hubungan karyawan manajemen dan manajemen tingkat kepercayaan karyawan dalam manajemen dimoderasi oleh PDM, sehingga efek ini tidak lebih lemah ketika PDM lebih berpenghasilan lebih tinggi. Selanjutnya membahas tentang temuan pada artikel ini. Terdapat 3 poin temuan dari artikel ini. Yang pertama adalah peneliti menemukan bahwa mengkonfirmasi bahwa tindakan pemotongan biaya memiliki efek negatif pada aspek-aspek kunci dari iklim hubungan kerja, dan bahwa dengan menurunkan kualitas hubungan karyawan, manajemen dan kepercayaan karyawan pada manajemen, tindakan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah keluhan yang dialami. Yang kedua adalah peneliti menemukan bahwa penggunaan tindakan pemotongan biaya melanggar kontrak psikologis yang ada, pada gilirannya berkontribusi pada ketegangan hubungan antara karyawan dan manajemen. Namun di tempat kerja di mana karyawan secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, tindakan pemotongan biaya cenderung tidak berdampak negatif. Dan yang ketiga atau poin terakhir, pada keseimbangan penelitian mengidentifikasi ketegangan antara tindakan pemotongan biaya dan PDM dengan yang pertama mewakili mekanisme kepercayaan rendah dan yang terakhir mewakili mekanisme kepercayaan yang tinggi untuk meningkatkan hubungan kerja yang lebih baik. Pada jurnal ini ditemukan mengenai penggunaan tindakan pemotongan biaya oleh manajemen sebagai respon terhadap tekanan resesi yang merupakan pelanggaran signifikan terhadap ekspektasi karyawan. Tindakan tersebut menciptakan kesan bahwa manajemen tidak menghargai upaya karyawan dan kontribusinya terhadap organisasi yang tidak diperhitungkan. Keterkaitannya ada pada prosedur penggunaan gaji karyawan yang menyebabkan perbedaan persepsi antara karyawan dan manajemen sehingga timbul kecurigaan mengenai tingkat integritas karyawan. Jurnal ini sejalan dengan materi yang membahas mengenai prosedur pemberlakuan peringatan dan pemecatan pada karyawan, pengaduan, dan hukuman yang diberlakukan terhadap karyawan yang terkena sanksi.
kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Saya Forman Halawa, rekan saya ada Mbak Ayuninda dan juga Mas Gigi. Terima kasih telah ditonton video presentasi kali ini tentang Employee Relation Procedure. Semoga presentasi kali ini dapat menjadi berkat dan berguna buat masa depan kita semua dan juga para penonton. Mohon maaf jikalau dalam presentasi ini terdapat kesalahan kata dan juga sikap tutur kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.